Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000 sampai dengan 7.000 bahasa. Bahasa adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya bahasa, kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, orang-orang yang tuli maupun bisu tetap bisa berkomunikasi karena memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa isyarat. Bahasa sebagai salah satu media dalam berkomunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Dengan keberadaannya, kita bisa berinteraksi dengan orang lain dari berbagai negara, dapat dengan mudah dilakukan. Gimana ya rasanya kalau tidak ada bahasa di dunia ini? Tentu kita akan kesulitan jika harus bersosialisasi dengan orang lain, hanya menggunakan simbol tanda. Mandarin menjadi bahasa tersulit untuk dipelajari dan digunakan. Mulai dari penulisan alfabet hingga pelafalannya, bahasa Mandarin termasuk bahasa yang sulit dipahami karena sistem penulisan yang berbeda. Bahasa Mandarin tidak memakai huruf alfabet Latin, dan ribuan karakter yang harus dipelajari berkisar 80–90 ribu karakter. Wow, coba kita bayangkan bagaimana kita menghafalnya. Huruf abjad yang 26 huruf saja banyak yang salah mengurutkannya, apalagi jumlah sebanyak itu. Apakah perlu jadi seorang jenius atau seorang yang memiliki ingatan fotografis? Tidak hanya itu, bahasa Mandarin juga memiliki banyak idiom serta sifatnya yang termasuk bahasa tonal. Tiap pelafalan memiliki beda makna. Jadi jika melafalkan bahasanya salah sedikit, maknanya sudah berbeda. Butuh kesabaran ekstra untuk mempelajari cara membaca, menulis dan melafalkan bahasa Mandarin. Penggunanya adalah orang-orang di negara Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Apakah kita tahunya negara kita memiliki bahasa terbanyak? Ternyata kita salah. Soal jumlah bahasa dalam satu negara, Papua Nugini adalah juaranya karena memiliki lebih dari 800 bahasa. Dilansir laman Etologue, ada 841 bahasa yang dipakai di Papua Nugini. Negara kita Indonesia berada di urutan kedua dengan 710 bahasa, sedangkan di urutan ketiga ada Nigeria dengan 515 bahasa. Berbicara tentang bahasa buatan, saat ini diketahui telah banyak bahasa buatan yang diciptakan untuk keperluan menulis buku, televisi, dan industri film. Bahasa buatan itu termasuk 14 bahasa baru yang berbeda ciptaan J.R.R. Tolkien, penulis novel Lord of the Rings. Tolkien menciptakan bahasa untuk kaum Hobbit, Elf, Dwarf, manusia Middle-earth, dan makhluk-makhluk mitologi semacamnya dalam novelnya yang lain. Tolkien memiliki kemampuan dalam menciptakan bahasa, karena latar belakangnya yang merupakan seorang filologis atau ahli sejarah bahasa. Bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka, tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, babi, ikan, udang bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, tauge, tahu, terkadang telur lalu ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Sejak ditemukan bakso sudah lazimnya berbentuk bulat. Namun, bentuk bakso yang bulat tidaklah mutlak karena faktanya ada pula bakso yang dibuat dengan bentuk lain. Di Pontianak misalnya, kota tersebut terkenal dengan bakso gepengnya. Sesuai namanya, bakso dibuat dan disajikan tidak dalam berbentuk bola, melainkan bulatan pipih. Sedangkan untuk bahan pembuatnya tidak berbeda dengan bakso lain. Pelaku usaha bakso juga bisa dengan sengaja menyajikan bakso dengan bentuk yang unik dan tidak biasa demi mengundang daya tarik dan membuat bakso yang dijualnya berbeda dengan yang lain. Salah satunya adalah bakso barbel. Bakso barbel dikenal sebagai menu yang disajikan oleh kedai bakso milik Mendiang Agung Hercules. Bakso tersebut tidak berbentuk bulat, melainkan seperti barbel yang biasa digunakan untuk olahraga angkat beban. Bentuk bakso yang dibuat menyerupai barbel berkaitan dengan latar belakang sang pemilik kedai. Semasa hidupnya, Agung Hercules merupakan penyanyi yang bertubuh atletis dan kerap menggunakan barbel sebagai salah satu propertinya saat manggung. Mungkin ada yang bisa memberitahu bentuk bakso apalagi yang paling unik lainnya?
Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga merupakan wilayah terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Jadi Bali bukanlah sebuah nama kota apalagi negara, jangan salah lagi yang menyebut Bali sebagai kota atau negara. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya dan juga mitosnya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Teknologi karya anak bangsa ternyata tidak kalah hebat dengan negara asing. Salah satunya yang bisa kita nikmati adalah Jalan Tol Bali Mandara yang menjadi akses penting menuju Benoa, Ngurah Rai Tuban dan Nusa Dua. Tol terapung ini 100% dibangun menggunakan material dan teknologi dari Indonesia sendiri loh. Jalan tol yang berada di atas laut ini merupakan yang paling panjang sekaligus paling indah di Indonesia. Panjangnya mencapai 12,7 km hampir menyamai Union Bridge, 12,9 km di Kanada. Bali dikenal dengan adat istiadat dan tradisi yang unik. Hal ini tercermin dari berbagai macam perayaan keagamaan serta ritual adatnya. Tidak heran bila Bali memiliki banyak hari libur dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Total hari raya lokal yang dijadikan hari libur di Bali mencapai 21 hari, tapi juga bergantung dengan adat dan perayaan di sana. Hari raya lokal tersebut meliputi Pagerwesi, Saraswati, Siwaratri, Taur Kesanganyepi Ngembak Geni serta Galungan dan Kuningan. Kalau mau santai banyaknya liburan dalam setahun, ayo tinggal di Bali. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam. Di dalam batu dapat terkandung satu atau beberapa jenis mineral. Batu dapat terbentuk melalui proses kristalisasi magma, sedimentasi, maupun metamorfisme. Dari proses pembentukan tersebut, jenis batu dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Apa batu terkeras di dunia? Jawabannya adalah berlian. Berlian merupakan batuan terkeras yang ada di bumi. Batuan ini mendapatkan gelar ini berdasarkan skala Mohs dan mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu 10, dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Berlian adalah batu yang langka, yang terbentuk secara alami di bumi. Batu berlian tersusun atas rantai karbon yang terikat dengan ikatan kovalen, yaitu bentuk ikatan yang paling kuat. Ikatan ini yang menjadikan berlian menjadi batu yang paling keras dan tahan akan pengaruh dari luar. Kerasnya batu berlian membuat berlian tidak bisa dipotong menggunakan alat lain. Berlian hanya bisa dipotong dengan berlian lainnya. Bukan hanya masalah kekerasan, harga berlian juga merupakan sesuatu yang mengagumkan. Berlian asli menjadi batu permata paling mahal harganya, bahkan dibanding dengan logam mulia seperti emas. Harga berlian cenderung lebih mahal. Padahal berlian ini hanyalah batuan keras yang terbentuk dari gas karbon dari dalam gunung berapi. Carat merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada bobot berlian. Carat sangat berpengaruh pada harga berlian. Semakin berat bobotnya, maka semakin besar caratnya. Satu carat sama dengan 0,2 gram. Berlian dengan bobot satu carat bisa memiliki harga mencapai 100 juta. Meskipun demikian, penentuan harga dengan bobot juga harus memperhatikan clarity, color, dan cut. Jadi bahkan batuan yang lebih ringan dari upil Anda harganya begitu mahal. Dengan satu carat berlian seharga 100 juta sudah berapa banyak batu bata yang bisa Anda beli? 100.000 biji batu batas yang sama dengan panjang 20 km itu sudah setara 150 menara Monas. Dari sekian banyak jenis batu di muka bumi, ada beberapa yang ukurannya sangat besar bahkan seperti gunung. Batu-batu ini umumnya termasuk dalam kategori monolit, yaitu bentukan alami atau buatan yang tersusun dari batuan tunggal yang masif.
Uluru, atau disebut juga Ayers Rock merupakan monolit raksasa yang memiliki tinggi sekitar 348 meter di atas permukaan laut. Meski bukan yang tertinggi, monolit ini masuk kategori batu terbesar karena luas permukaannya yang mencapai 6 mil. Berbeda dengan pandangan batu yang kita ketahui sebelumnya, yang mana bisa kita pegang angkat atau bahkan lempar. Tapi jangan sekali-kali mengangkat atau melempar Uluru ya, yakin deh nggak bakal sanggup. Batu monolit Uluru terletak di Alice Springs, Australia. Batu ini mempunyai nilai budaya yang penting bagi masyarakat aborigen setempat, sehingga dilindungi sebagai warisan dunia oleh UNESCO.